sore teman-teman pemuda Jemaat Pantan. Bertemu lagi kita dalam ibadah pemuda pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan bahkan membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita minta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami yakin bahwa Roh Kudus Tuhan tetap ada bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, berikan kami konsentrasi yang baik, sehingga firman yang akan kami dengarkan bahkan kami baca dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, bahkan kami dapat memberlakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, bersabdalah, sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dalam Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi,
Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakannya kepada saudara-saudara sekalian. Mazmur 23, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku. Seumur hidupku, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Untuk mengawali perenungan saya kali ini, pertama-tama saya akan bertanya kepada saudara-saudara atau siapapun yang melihat video ini. Saya ingin mempertanyakan bahwa sejauh mana kita mengenal Yesus? Atau bagi saudara, siapakah Yesus itu? Siapa Tuhan yang Anda percaya atau saudara-saudara percaya dalam kehidupan saudara? Saudara yang kekasih, sehubungan dengan pertanyaan itu, maka mari kita melihat bagaimana pemazmur mengerti akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Mazmur 23 dalam pembacaan kita saudara, merupakan mazmur nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud. Mazmur ini berisi tentang ungkapan iman dari Raja Daud yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tentunya ungkapan iman ini didasari dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pemazmur bersama sang gembala dalam kehidupannya. Daud yakin betul bahwa Tuhan adalah gembala yang baik yang akan mencukupkan segala kebutuhan domba-dombanya. Layaknya seorang domba, Daud kemudian memposisikan dirinya menjadi domba dan juga gembala. Maka dari itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat dalam pembacaan kita. Dalam Mazmur pasal 23 ini diawali dengan kata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sebuah ungkapan yang menarik dan juga unik, di mana Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Daud, pemazmur, memberikan atau mengungkapkan dengan kata takkan kekurangan aku. Bukan dengan kata berkelimpahan atau segala sesuatu yang menunjukkan bahwa di dalam Tuhan itu segala sesuatunya akan berkelimpahan. Tetapi pemazmur mengatakan bahwa takkan kekurangan aku. Itu artinya bahwa bersama sang gembala kita akan dicukupkan segala kebutuhan kita. Dan pada ayat yang keempat saudara, Daud menceritakan bahwa ia sekali-kali pun tak akan merasakan takut walaupun ia berjalan dalam lembah kekelaman. Walaupun ia berjalan dalam lembah kekelaman yang penuh dengan ancaman, Daud tidak pernah merasakan takut. Karena Daud yakin bahwa gadah dan tongkatnya lah yang akan mengeluarkan ia dari lembah kekelaman, yang akan memberikan pertolongan kepada Daud ketika ia mendapatkan ancaman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di ayat yang selanjutnya kita bisa melihat bahwa Daud berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikut aku.
Daud meyakini bahwa hanya karena kemurahan dan kebaikan dari Tuhan sajalah yang akan mengikutinya. Kemurahan kebaikan Tuhan yang akan memampukan Daud untuk menjalani setiap langkah kehidupannya. Daud yakin bahwa hari ini, hari esok, bahkan masa depan yang akan kita jalani, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa pada zaman Daud, 3000 tahun yang lalu, sebelum Raja Daud diangkat menjadi seorang raja, ia berprofesi sebagai seorang gembala. Maka tidak heran ketika Daud sepertinya paham betul mengenai suka duka yang dialami oleh sang gembala ketika ia membawa domba-dombanya. Ia paham betul bahwa ancaman-ancaman yang akan mengancam para domba dan gembala di lembah kekelaman. Gembala akan membawa domba-dombanya berpuluh-puluh kilometer untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan air, untuk mereka makan. Ketika Daud dengan gembira mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, ketika Daud dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, bagaimana dengan kita, pemuda-pemudi Kristen? Apakah kita bisa seperti Daud? Apakah kita bisa dengan iman kita tegas mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku? Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, apakah kita yakin dengan perkataan kita itu? Jangan sampai kita menjadi pemuda-pemudi Kristen yang hanya mengharapkan berkat dari Tuhan. Jangan sampai kita menganggap Tuhan dalam kehidupan kita hanya seperti lampu. Kita hanya membutuhkan Tuhan ketika kita dalam kegelapan. Dan bagaimana ketika kita dalam terang? Bagaimana ketika kita berada dalam terang? Apakah kita masih membutuhkan lampu? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali lagi ke pertanyaan awal. Bagi saudara, seperti apakah Yesus dalam kehidupan saudara? Bagaimana saudara mengenali Yesus dalam setiap langkah kehidupan saudara? Mari kita menjawab kepada diri kita masing-masing. Saudara-saudari, sebagaimanapun kita menganggap Yesus dalam kehidupan, sebagaimanapun saudara menganggap Yesus dalam kehidupan saudara, yang paling penting adalah kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bahwa Ia adalah sang gembala yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Yang tidak akan pernah menuntun dombanya ke arah yang salah. Yang tidak akan pernah menuntun domba-dombanya ke tempat yang gersang atau ke padang gurun. Namun sebaliknya, di dalam tuntunan tangan sang gembala, masa depan sungguh ada. Sang gembala akan mengiring kita ke tempat yang baik, akan mengiring kita ke tempat yang berumput hijau dan penuh dengan airnya, dan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tahu segalanya. Kehidupan saudara hari ini, esok, bahkan masa depan saudara, Tuhan telah mengetahui semuanya itu. Dan mari kita percaya bahwa ketika kita tetap berada dalam tuntunan sang gembala, maka kita akan menemui tempat yang baik, menemui cita-cita kita, dan yang terbaik Tuhan pasti akan berikan bagi kita. Maka jangan pernah mendengarkan
suara-suara gembala yang lain, suara gembala yang tidak dapat memberimu jaminan. Tetap mendengarkan suara gembala yang baik, yaitu Tuhan yang terbaik dan akan menjaga dari segala ancaman. Bukan dengan menghilangkan ancaman itu. Dan gembala yang baik akan meyakinkan kita untuk tidak takut, untuk tidak cemas, karena sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Ia tetap setia dan tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Selamat berefleksi saudara, Tuhan kiranya memberkati. Amin. Adik-adik pemuda yang sama dikasih oleh Tuhan, dimanapun kalian berada, dengan keyakinan iman bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita, tetap semangat belajar, semangat bekerja, semangat menjalani hidupmu, dan bagi yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di bangku kuliah, selamat mempersiapkan diri dan tetap tekun belajar. Semangat tuh guys! Jangan rebahan terus, teruslah berolahraga. Jangan lupa mandi guys. Jangan lupa makan makanan yang sehat, tentunya yang sudah dimasak. Mau gelam guys? Salah. Oh, oke. Yang pertama untuk kali ini
banyak teman-teman kita yang sudah lulus kemarin. Ya, selamat untuk teman-teman. Mewakili segenap pengurus PPGT Jemaat Pantan, mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lulus. Ini bukan yang terakhir, tapi ini baru awal untuk kalian. Semoga kedepannya apa yang diimpi-impikan, apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Tetap mengandalkan Tuhan. Semangat kok guys, pakai masker.